Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dery Adi Fernando, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang, akan menjelaskan mengenai materi karakteristik inovasi pendidikan dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama di dalam era digital seperti yang kita rasakan pada saat ini. Karakteristik inovasi pendidikan ini penting untuk memastikan bahwa inovasi tersebut dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Topik bahasan pada kesempatan kali ini ialah: yang pertama, definisi inovasi pendidikan; yang kedua, review beberapa tokoh pendidikan; yang ketiga, karakteristik inovasi pendidikan; yang keempat, faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi pendidikan; and the last, studi kasus pendidikan. Menurut Eko Susilo dan Kasihadi, sebagaimana dikutip oleh Rusdi dan Amiruddin, inovasi pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana, berpola dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zaman. Nah, selanjutnya mengenai review beberapa tokoh yang berargumentasi mengenai karakteristik inovasi pendidikan berdasarkan pengalaman dan penelitian mereka. Di antaranya, yang pertama ialah Clayton Christensen, merupakan seorang ahli inovasi pengembangan dalam konsep inovasi disruptif, yaitu jenis inovasi yang menggantikan produk atau layanan yang sudah ada dengan produk yang baru, yang lebih mudah, lebih sederhana, dan mudah digunakan. Nah, tokoh yang kedua adalah Michel Fouland, di mana pada tokoh ini berfokus pada perubahan sistem pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga adalah Tony Weger, seorang pendidikan dan penulis yang berfokus pada pengembangan keterampilan-keterampilan pada abad 21 pada siswa. Nah, menurut beliau, inovasi pendidikan harus berfokus pada pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Nah, tokoh yang terakhir ialah Sugata Mitra. Tokoh ini berasal dari negara India, yang mana konsep beliau lebih berpusat kepada kemandirian siswa terhadap teknologi. Karakteristik inovasi pendidikan menurut Rahmawati dan Novitasari dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, di antaranya: pertama, berbasis pada teknologi; yang kedua, terfokus pada siswa; yang ketiga, berorientasi pada hasil; dan yang terakhir adalah bersifat terus-menerus. Nah, di bagian subbab yang keempat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi pendidikan. Yang pertama ialah dukungan organisasi, di mana meliputi seperti dana, waktu, sumber daya manusia, dan fasilitas. Yang kedua ialah dukungan dari masyarakat. Keberhasilan inovasi pendidikan juga bergantung pada dukungan dari masyarakat. Dukungan ini dapat berupa partisipasi dalam proses pengembangan inovasi, mendukung implementasi inovasi, serta memberikan umpan balik terhadap meningkatnya kualitas inovasi. Yang ketiga ialah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengimplementasikan inovasi pendidikan dengan baik dan efektif. Yang keempat ialah partisipasi siswa, di mana siswa juga meliputi keterlibatan dalam proses pengembangan inovasi dan dapat memberikan umpan balik serta berpartisipasi dalam proses inovasi pendidikan. Yang terakhir ialah kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Nah, inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan dengan baik. Materi terakhir dalam pembahasan ini ialah mengenai studi kasus inovasi pendidikan. Salah satu inovasi pendidikan yang terjadi pada saat ini adalah program Merdeka Belajar yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Nah, program ini bertujuan untuk mempercepat reformasi pendidikan di Indonesia melalui beberapa inovasi di antaranya. Yang pertama ialah kurikulum 2013 yang disederhanakan dan dioptimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi siswa. Yang kedua ialah penyederhanaan ujian nasional atau UN dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang diganti dengan sistem asesmen kompetensi minimal atau disebut dengan AKM. Yang ketiga ialah peningkatan kualitas guru melalui pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesionalisme.
Yang terakhir ialah pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah inovasi pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pendidikan. Oleh karena itu, terus mengembangkan inovasi pendidikan menjadi sebuah keharusan bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Thank you guys, see you next video. Don't forget like, subscribe, and comment, okay?